Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 546-550. Jejak kecemburuan muncul dari dasar matanya, dan senyuman enggan muncul di wajahnya. Bahkan jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu tidak tahu seperti apa rupa orang itu, dan kamu belum pernah ke Lusu. Bisakah kamu menemukan seseorang? Tidak peduli betapa mendesaknya hal itu, kamu harus memahami situasinya sebelum bertindak, bukan? Mendengar ini, warna mendesak di wajah pria itu perlahan menghilang. Untuk waktu yang lama, dia menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi berikutnya, kamu benar. Jika dia terlalu ingin makan tahu pedas, dia bisa memenangkan 100 pertempuran hanya jika dia mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Pertama-tama dia harus memahami sampah yang merampok wanita yang dicintainya, dan kemudian dia bisa menghancurkan orang-orang. Perhatikan baik-baik, wajah tampan pria itu dengan warna arogan, alis pedangnya seperti bintang, temperamennya luar biasa. Dia adalah Chang Huayun, generasi muda paling jenius dari keluarga Chang di Taocheng. Kali ini, dia mendengar dari Lejia bahwa wanita kesayangannya sedang memikirkan pria lain, jadi dia bergegas-bergegas. Satu-satunya tujuannya adalah membunuh saingan yang merampok wanitanya. Lejia menatap pria di depannya dengan sedikit kekaguman di matanya. Untuk kejeniusan di Taocheng ini, dia mengaguminya sebagai suaminya. Dengan bakat Chang Huayun dalam seni bela diri, ia masih bisa berlatih hingga periode akhir bigu. Sesampainya di sana, keluarga Chang akan menjadi keluarga terbesar di Provinsi Huizhou dan mampu mendominasi 6 keluarga lainnya. Hanya saja Chang Huayun tidak memperhatikannya. Yang dia cintai adalah wanita lain. Mo Lingyan. Setelah duduk, Chang Huayun tidak sabar untuk bertanya, beritahu saya informasi dasar tentang pria itu. Lejia cemburu di dalam hatinya, tetapi dia menjawab dengan tenang, namanya Jericho Li. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kecil, dan dia telah berpraktik di rumah sakit pengobatan Tiongkok akhir-akhir ini. Dia memiliki seorang guru yang hebat. Sepertinya dia seorang dokter suci. Setelah mendengar ini, Chang Huayun berkata dengan nada tidak setuju, begitukah? Apalagi yang bisa saya lakukan, menjadi dokter liar setelah setengah hari. Jangan meremehkannya. Keterampilan medisnya sangat bagus, dan gurunya adalah seorang dokter suci. Dokter suci. Lejia menekankan. Chang Huayun melambaikan tangannya dan dengan tidak sabar menyela, dokter suci macam apa yang berada di bidang pengobatan tradisional Tiongkok untuk 7 keluarga kita. Horizontal dan vertikal hanyalah dokter liar. Jika anak laki-laki itu hanya memiliki sedikit latar belakang, dia adalah tidak layak menjadi lawanku. Sebagai jenius pertama dari generasi muda keluarga Chang, dia telah memakai banyak lingkaran cahaya sejak dia masih kecil. Di matanya, tidak ada yang perlu disebutkan kecuali seni bela diri. Awalnya, dia berpikir bahwa orang yang merampok Mo Lingyan bersamanya juga harus menjadi seniman bela diri yang berbakat, tapi dia salah total. Dia hanyalah seorang dokter liar. Sungguh mengecewakan. Melihat dia tidak peduli, Lejia menjadi sedikit cemas. Jangan meremehkan dokter suci, dia. Cukup. Chang Huayun menyela dengan tidak sabar, aku di sini bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Ceritakan saja ciri-cirinya. Aku akan pergi mencarinya sendiri. Dia tidak sabar menunggu, dan sekarang dia ingin pergi dan mencabik-cabik orang. Melihat dia tidak bisa mendengarkan bujukan, Lejia mulai menyesal memberitahunya. Dia tidak mengetahui kekuatan dokter suci, tapi dia mengetahuinya. Bagaimana seseorang yang berdiri di puncak bidang pengobatan tradisional Tiongkok bisa menjadi dokter liar seperti yang dikatakan Chang Huayun. Tapi saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menunjukkan padanya foto Jericho Li. Chang Huayun melirik Jericho Li, mengingat penampilannya, dan bergegas keluar hotel. Lejia merasa gelisah dan buru-buru mengejarnya. Setelah hari yang sibuk, Jericho Li siap untuk kembali ke rumah sakit setelah bekerja. Panggilan Do Shuai. Li Sao, saya telah merilis berita bahwa perusahaan akan memasuki 7 kota lain seperti yang Anda perintahkan. Itu hanya perlawanan. Suara Do Shuai sedikit kesal. Jericho Li tertawa, adalah normal untuk memiliki perlawanan. Perlawanan harus datang dari 7 keluarga, kan? Ceritakan padaku tentang hal itu. 7 keluarga bersatu dan siap untuk mengambil kendali perusahaan. Mereka mengirimi kami email yang mengancam kami untuk memberikan beberapa pelajaran kepada perusahaan jika kita tidak menyerah untuk memasuki pasar perkotaan lainnya. Semakin banyak Do Shuai berkata, semakin marah dia. Oh, surat. Kirimkan padaku untuk dilihat, mulut Jericho Li melengkung. Setelah beberapa saat, Do Shuai mengirim email. Jericho Li membukanya dan meliriknya, menunjukkan cibiran mencemooh. Kata-katanya sangat tegas, tapi apakah mereka mengira saya takut? Kalau kita tidak mendengarkan tuntutan mereka, kita harus bersatu untuk menghukum perusahaan Rende, agar perusahaan Rende tidak punya pasar. Raja sebagai tanggapan. Jangan bercermin. Lihat apa yang mereka katakan. Berapa banyak orang yang membelinya 7 keluarga memang kuat, tetapi dibandingkan dengan puluhan juta orang di Provinsi Huizhou, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa memerintah orang biasa. Jadi mereka bilang ingin menghukum perusahaan, itu setara dengan kentut. Li Sao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika perusahaan terpaksa pindah ke kota lain, menurutku ketujuh keluarga itu pasti akan membuat masalah.
Ketakutan terbesar dalam berbisnis adalah seseorang akan membuat masalah, yang tidak hanya akan berdampak pada reputasinya, tetapi juga mempengaruhi operasi normal. Oh. Sindiran Jericho Lee perlahan membesar, 7 keluarga, kan? Saya pikir akan ada banyak keluarga yang bersedia menggantikan mereka. Mendengar ucapan itu, Dou White langsung tertegun. Singkirkan 7 keluarga. Ya Tuhan, dia tidak tuli, kan? 7 keluarga besar adalah keluarga teratas di Provinsi Huizhou. Mereka memiliki dasar yang kuat dan banyak ahli. Kebanyakan orang bertengkar sengit dengan mereka, tapi Jericho Lee mengancam akan membunuh mereka. Sombong sekali. Tapi Dou White tidak berani mengatakan itu. Apa yang dikatakan Jericho Lee, hanya bisa dia lakukan. Kamu hanya perlu berbaris ke 7 kota besar, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Aku akan membantumu mengatasi rintangan. Jericho Lee meninggikan suaranya. Hati Dou White tegang, dan dia dengan cepat berkata, ya, saya akan mematuhi perintah Li Shao. Setelah menutup telepon, Jericho Lee mulai menghitung dalam benaknya bahwa masing-masing dari 7 kota tersebut memiliki keluarga di samping 7 keluarga tersebut. Keluarga-keluarga ini juga tidak lemah, tetapi dihancurkan oleh ketujuh keluarga tersebut. Jika dia mengundang keluarga-keluarga ini untuk membunuh 7 keluarga, dia pikir mereka akan bahagia. Lagi pula, jika 7 keluarga dibunuh, mereka dapat menggantikan mereka. Jericho Lee baru saja mendapat ide ini dan siap mewujudkannya. Seorang tamu tak terduga tiba. Klik. Begitu wanita cantik itu turun dari mobil, dia berseri-seri dan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang datang dan pergi di depan pintu rumah sakit. Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan melihat ke gedung rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Dia tidak berani percaya bahwa seorang guru mulia benar-benar tinggal di rumah sakit kecil ini dan berpraktik di sini. Jika tidak, menurutnya itu hanya lelucon. Sekilas wanita itu melihat Jericho Lee yang baru saja keluar dari gedung bagian rawat jalan. Ketika dia menemukannya keluar, beberapa dokter dan perawat yang lewat semuanya tertawa dan menyapanya. Dia sangat terkejut. Tampaknya meskipun Tuan Lee sedang berpraktik di rumah sakit, dia juga seorang pria masa kini. Saya kira demikian. Tidak peduli seberapa rendahnya seekor naga, ia tetaplah seekor naga. Sulit untuk tidak menarik perhatian orang. Dia segera berjalan melewatinya dan mendatangi Jericho Lee. Tuan Lee, kita bertemu lagi. Bab 547. Kamu adalah... Jericho Lee tertegun. Tuan Lee sangat pelupa. Kita bertemu kemarin, kata wanita itu sambil tersenyum menyentuh. Kemarin. Jericho Lee mengerutkan alisnya dan dengan cepat menjawab, apakah Anda Yin Sui, cucu Tuan Yin kemarin? Tadi malam gelap, dia tidak benar-benar melihatnya. Sekarang Yin Sui mengganti bajunya, dan dia tidak mengenalinya. Ya. Saya senang Tuan Lee mengingat saya. Wajah Yan Sui tersanjung dan bahagia, dan matanya yang besar bersinar. Setelah mengetahui alam dan kekuatan guru surgawi, dia sangat menghormati Jericho Lee, dan memiliki perasaan yang baik padanya. Karena Jericho Lee, sebagai guru surga, semudah menjadi naga, darah iblis, dan ular hitam. Karakter seperti itu pantas dia turunkan posisinya dan berinisiatif mencari teman. Saat ini, beberapa dokter, perawat, dan dokter magang yang melewati pintu gedung rumah sakit melihat seorang wanita cantik datang mencari Jericho Lee, dan mereka semua membicarakannya. Ya Tuhan. Gadis yang cantik. Dia mencari Jericho Lee. Kamu tidak berbicara omong kosong. Bisakah kamu datang kepadamu tanpa dia? Lihat mereka seperti itu, aku mengenal mereka dengan jelas. Dan benci, kenapa aku tidak kenal wanita secantik itu? Dasar anjing lajang, jangan bermimpi. Mimpi tetap harus ada. Bagaimana jika menjadi kenyataan? Hentikan. Jika impianmu menjadi kenyataan, aku akan memenangkan lotre 5 juta. Hari, saudaraku, aku punya pacar. Yah, hei, kualitas pacarmu sangat bagus. Kemarin angin bertiup kencang sekali. Pamanmu. Pacarmu tiup. Kemarilah, aku tidak akan membunuhmu. Sekelompok orang penuh dengan rasa iri, cemburu dan kebencian. Li Jericho Lee memandang Yin Sui dan mengerutkan kening, apa yang bisa saya lakukan untuk Nona Yin? Dia berpikir dalam hati bahwa dia telah berencana untuk mengambil inisiatif untuk pergi ke Yin. Keluarga dan mendiskusikan sesuatu dengan keluarga Yin. Tanpa diduga, Yin Sui mengambil inisiatif untuk menemukannya dan merenungkan sesuatu. Yah, Tuan Lee menyelamatkan kakek saya tadi malam. Kakek saya ingin membalas budi Tuan Lee karena telah menyelamatkan nyawanya dan mengadakan jamuan makan di hotel. Seolah khawatir Jericho Lee akan menolak, Yin Sui dengan cepat menambahkan, tolong, Tuan Lee harus berjanji. Posturnya sangat buruk. Rendah, di depannya ada guru yang kuat, bukan kucing dan anjing. Dia tidak memenuhi syarat, dia tidak berani. Jericho Lee mengalihkan pandangannya dan mengangguk sambil tersenyum, oke. Kapan waktunya, jemput saja saya di pusat medis Suande. Saya pikir Anda harus tahu lokasinya. Karena pihak lain dapat menemukannya di sini, terlihat bahwa dia telah menyelidiki identitasnya. Baiklah. Yin Sui merasa lega, dan Jericho Lee setuju untuk membiarkannya merasa lega. Jericho Lee berbalik untuk pergi dan melihat punggungnya. Matanya penuh warna berbeda. Baru saja, dia melihat dengan jelas. Menghadapi kecantikannya, Jericho Lee tidak tergerak sama sekali.
Bahkan hari ini, dia telah berdandan dengan hati-hati. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia juga cantik langka, tetapi Jericho Lee tidak memandangnya seolah dia tidak bisa melihat kecantikannya. Bahkan jika kamu adalah seorang guru surgawi, kamu akan selalu tergerak olehku. Untuk kecantikannya, Yin Sui cukup percaya diri. Kembali ke pusat medis Suande, dia hanya menelepon Sun Qiang dan Dou Shuai, menjelaskan beberapa pengaturan perusahaan, dan menangani masalah yang ada. Perhitungkan waktunya, pasti ada berita di daerah pemukiman, dan keluarga Lu hampir sampai. Tapi keluarga Rong tidak bergerak, ini membuatku terkejut. 10 atau 20 hari telah berlalu sejak En Baifeng meninggal di rumahnya. Tangan. Betapapun lambatnya beritanya, pasti ada beritanya. Dia berspekulasi bahwa En harus mendiskusikan cara menghadapinya. Terakhir kali Lu Kai datang untuk memberinya pelajaran dan dibunuh olehnya, keluarga Lu pasti sudah mengetahui berita kematian Lu Kai, namun hingga saat ini mereka belum mengambil tindakan, dan kebanyakan dari mereka juga sedang mempelajari cara menghadapinya. Dia. Faktanya, Jericho Lee tidak takut dengan kedua keluarga ini, tetapi keluarga Rong diam, yang membuatnya sedikit tidak berdasar. Tidak ada alasan mengapa keluarga Rong berpikir demikian. Dia meninggal, tapi dia tidak melakukannya. Yah, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tugas yang paling mendesak adalah menghilangkan hambatan bagi perusahaan. Hanya ketika perusahaan itu kuat barulah ia memiliki modal untuk melawan keluarga besar ini. Jericho Lee mengeluarkan pena dan kertasnya dan menuliskan beberapa rencananya. Pukul 8 malam. Yin Sui berhenti di depan Museum Medis Suande. Begitu dia melihat Jericho Lee keluar, dia berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Lee, bisakah Anda mulai sekarang?" "Baiklah." Jericho Lee membuka pintu dan melompat ke dalam mobil. 20 menit kemudian, mobil itu sampai di sebuah hotel bintang 4 yang relatif bermutu tinggi di dekatnya. Begitu mereka datang, para tamu di depan pintu membungkuk sopan untuk menyapa dan menyambut mereka masuk. Dengan baik. Yin Sui sangat terkejut, dan dia merasa sangat aneh. Dia melihat bahwa penyambutan tamu dan membungkuk semuanya 90 derajat. Meskipun mereka sopan, sikap mereka sangat sopan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tamu penyambutan ini harus bertemu Jericho Lee untuk pertama kalinya, tetapi dia merasa bahwa mereka lebih menghormati Jericho Lee daripada dirinya. Di ruang VIP di lantai 3 hotel, Yin Yao Duan duduk di kursi, dan dua orang paruh baya duduk di sisi kiri dan kanan, dengan Yin Yao sebagai pusatnya, dan beberapa anggota senior keluarga Yin lainnya duduk di kedua sisi secara bergantian. Bang! Tiba-tiba, seorang pria paruh baya di sebelah kiri menamparkan meja, dan suara itu membuat semua orang mengerutkan kening. Pria paruh baya di sebelah kanan memandangnya dengan tidak puas, "Meja apa yang tiba-tiba kamu tepuk? Tahukah kamu, datang ke sini tiba-tiba menakutkan. Ayah sedang tidak dalam keadaan sehat." Aku marah. "Saudaraku, sudah berapa lama kita menunggu?" "Sudah hampir 2 jam, bukan?" Pria paruh baya di sebelah kiri marah dan kesal. "Tidak peduli berapa jam kita menunggu, karena kita meminta bantuan, kita harus menunggu dengan sabar." Yin Ping jauh lebih tenang. "Ya. Tuan Li, raknya terlalu besar. Meskipun keluarga Yan kita bukan keluarga teratas, mereka juga salah satu yang terbaik di Tao Cheng. Selain keluarga Chang, siapa yang berani kehilangan muka seperti ini?" Pikir Yin Zi bahkan jika mereka meminta bantuan, Jericho Lee tidak boleh membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Dia harus mengambil inisiatif untuk menunggu mereka. Meskipun dia belum pernah bertemu Jericho Lee, dia sangat tidak puas dengannya. Awalnya, Yin Yao keluar tadi malam dan hampir terbunuh, yang membuatnya takut setengah mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia datang bersama orang-orang sepanjang malam, dan juga membawa banyak ahli di keluarganya, untuk menghindari bahaya lagi bagi Yin Yao. Setelah melihat mayat si Tiangang dan lainnya, Yin Zi secara alami bertanya kepada Yin Yao siapa yang menyelamatkannya. Hasilnya, dia mengetahui dari Yin Yao bahwa guru surgawi berusia awal 20-an lah yang menyelamatkannya. Reaksi pertama Yin Zi tidak masuk akal. Guru surgawi berusia awal 20-an. Meskipun keluarga Yin adalah keluarga militer, tidak ada kekurangan orang yang belajar seni bela diri sejak kecil, tidak terkecuali dia. Sebagai seorang praktisi Qi dan seni bela diri, dia tahu betul betapa sulitnya menjadi seorang guru surgawi. Penguasa surga, bahkan jika kita melihat seluruh Tiongkok, adalah orang yang berdiri di puncak piramida. Dia tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa menjadi guru surga secepat itu. Bahkan seorang jenius seperti Gai Zhouyu, Pedang Tianyu. Bab 548. Jika Jericho Lee benar-benar seorang master berusia awal 20-an, bukankah itu berarti dia lebih kuat dari Gai Zhouyu? Konyol. Yan Yao memotongnya dengan dingin, "Yan Zi, jangan salahkan aku jika kamu berani berbicara omong kosong seperti ini lagi. Apa yang salah denganmu?" Yin Zi membalas dengan agak tidak yakin. "Kamu. Apakah kamu akan membuatku kesal?" Nafas Yin Yao terengah-engah. "Ayah, jangan marah. Tenang." Begitu Yin Ping melihat situasinya tidak baik, dia segera kembali. Dia memelototi Yin Zi, "Tidak bisakah kamu mengucapkan beberapa patah kata? Apakah kamu harus marah pada ayah? Aku hanya tidak percaya." "Ya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kemarin saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pemuda itu adalah penguasa surga yang sesungguhnya.
Ia tidak hanya memiliki budidaya seni bela diri tertinggi, tetapi juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Tidak bisakah aku melihat apakah kekuatannya benar atau salah? Saya memperingatkan Anda, singkirkan wajah menghina Anda. Jika Anda membuatnya tidak bahagia dan membiarkan dia memiliki hubungan buruk dengan keluarga Yin, Anda tidak dapat memikul tanggung jawab bahkan jika Anda mati 10.000 kali. Kata-kata Yin Yao tidak serius, tetapi karena keseriusan itulah Yin Zi mengetahui kebenarannya, dan dia menundukkan kepalanya, saya tahu. Tentu saja, dia tidak berbicara di mulutnya, tetapi dia masih belum yakin di dalam hatinya. Sastra bukanlah yang pertama, seni bela diri bukanlah yang kedua. Kesalahan umum seorang pejuang adalah dia sering tidak yakin dengan kekuatan pejuang lain. Klik. Saat itu, pintu kamar pribadi didorong terbuka. Ten. Li, kumohon. Yin Sui memberi isyarat tolong. Mata Jericho Li menyapu ke dalam kompartemen dan melihat wajah familiar Yan Yao. Yin Yao juga melihatnya, dan segera bangkit untuk menemuinya. Tuan. Li, jika kamu ingin datang ke sini, aku ingin menyambutmu dari jauh. Yin Yao membungkuk hormat dengan penuh hormat. Semua orang di ruang pribadi menatap Jericho Li sekarang, terutama mata Guozi yang mengamati Li. Jericho Li. Ketika dia melihat wajah muda dan lembut Jericho Li, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Itu terlalu mudah. Apakah anak muda seperti itu akan menjadi guru surga? Tidak mungkin. Tuan surga, mereka semua adalah guru di sebuah sekolah. Mereka sangat kuat. Jericho Li begitu lembut sehingga dia terlihat seperti murid yang kekanak-kanakan. Tuan. Yin sangat serius. Jangan terlalu sopan. Jericho Li menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ya. Tuan Li, tolong cepat masuk ke dalam. Yin Yao segera memimpin orang-orang untuk masuk. Setelah duduk, Yin Ping dan Yin Zi berdiri bersamaan, memeluk Jericho Li dan berkata, Tuan Li, Anda menyelamatkan ayah saya. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Meskipun Yin Zi tidak terlalu memikirkan kekuatan Jericho Li, tidak peduli apa yang dikatakan Jericho Li, dia juga menyelamatkan Yin Yao. Dia tetap harus mengucapkan kata-kata yang sopan, agar tidak membuat orang mengira keluarga Yannya tidak memahami tata krama. Terima kasih kembali. Jericho Li memberi hormat sederhana dengan ekspresi tenang. Sikap hambar seperti ini membuat Guozi yang mengira dirinya akan sangat antusias saat bertemu dengan keluarga Yin, merasa cukup kesal. Namun, karena kejadian tersebut, dia tidak dapat menyerang dan mati lemas. Segera jamuan makan dibuka dan minuman dicampur. Yin Sui duduk di sebelah Jericho Li dan terus menuangkan anggur, sementara Yin Ping, Yin Zi dan Yin Yao memimpin untuk minum bersama Jericho Li secara bergantian, dan Jericho Li akan minum seperti sapi. Cangkir demi cangkir, Jericho Li tidak mengerutkan kening. Segera setelah 3 atau 4 botol baijiu, keluarga Yin mulai tidak sanggup menanggungnya, karena wajah peran alkohol memerah, salju Yin tidak bisa minum, hanya minum secangkir kecil akan segera diminum. Jericho Li adalah satu-satunya yang berdiri diam. Dia tidak melihat bekas merah di wajahnya. Tampaknya minum anggur terlalu banyak tidak berpengaruh padanya. Tuan Li. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda begitu muda, kekuatan Anda luar biasa, keterampilan medis Anda luar biasa, dan bahkan kapasitas minum Anda luar biasa. Sungguh mengejutkan. Yin Yao harus memuji. Saya tersanjung. Kapasitas minum Tuan Yin juga luar biasa. Jericho Li tersenyum kecil. Nyatanya, wine yang diminumnya tidak bisa membuatnya mabuk sama sekali. Apalagi dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menyingkirkannya. Tuan Li terlalu rendah hati. Yin Yao meletakkan gelas anggurnya sambil tersenyum, Tuan Li menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang menyelamatkan jiwa ini. Saya memikirkannya dan hanya mengambil beberapa tindakan praktis, saya harap Tuan Li dapat menerimanya. Di sebelah Yan Sui, dia segera mengerti, mengeluarkan kartu bank yang telah disiapkan sejak lama, dan menyerahkannya dengan tangannya. Ini adalah... Jericho Li tertegun. Yin Yao menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Li, ada 50 juta di dalamnya. Ini adalah hadiah sebagai balasan atas penyelamatan hidup Anda. Saya harap Tuan Li menerimanya. 50 juta. Tangan murah hati keluarga Yan sedikit mengejutkan Jericho Li, tetapi dia tidak mengulurkan tangan, dan ekspresinya tidak berombak. Yan Sui tercengang. Ini adalah 50 juta, bukan 50.000, 5.000, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi orang biasa. Tidak ada yang bisa menahan godaan, bukan? Mata Jericho Li beralih dari kartu itu, uang tidak diperlukan, saya tidak kekurangan uang. Uang. Keuntungan seluruh perusahaan lebih dari 50 juta sehari. Apakah dia akan kekurangan uang? Ini. Yin Sui tercengang. Yin Yao mengerutkan kening. Jika Jericho Li tidak menerima kebaikannya, sama saja dengan jamuan makan hari ini. Dia bertanya-tanya apa maksud Jericho Li. Sementara Yin Ping mengerutkan kening, Yin Zi berpikir bahwa Jericho Li tidak menghargai 50 juta yuan. Dia ingin membuka mulutnya pada singa. Menurutnya, memberi Jericho Li 50 juta yuan merupakan keuntungan besar bagi Jericho Li. Jericho Li tidak berterima kasih. Itu 1 inci. Jangan dipikir-pikir. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi karena aku tidak butuh uang. Jericho Li berkata sambil tersenyum, saya punya lamaran yang lebih baik daripada uang.
Saya tidak tahu apakah Tuan Yin tertarik. Oh. Mendengar ini, Yin Yao mengangkat alisnya karena terkejut. Tuan Li, katamu. Jericho Li meletakkan jarinya di atas meja dan memukulnya ke atas dan ke bawah secara berirama. Tuan Yin seharusnya tahu bahwa ada perusahaan baru bernama perusahaan Rende di Lusu baru-baru ini, kan? Sedikit. Perusahaan mengumumkan 2 hari lalu bahwa mereka akan memasuki 7 pasar kota lainnya dalam 2 hari. Sejauh yang saya tahu, ada 7 keluarga di 7 kota tersebut, dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memblokir perusahaan tersebut. Tapi sejujurnya, ketujuh keluarga itu melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Hanya saja lalat selalu berdengung dan mengganggu, jadi aku akan memukul lalat sampai mati. Mulut Jericho Li dipenuhi senyuman. Tiba-tiba nadanya berubah dan matanya tertuju pada Yin Yao. Aku ingin tahu apakah Tuan Yin tertarik untuk menggantikannya. Bab 549. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Yin Yao Teng berdiri dan menatapnya tak percaya, bibirnya bergetar. Tuan Li maksudnya. Haha, itu tergantung apakah Tuan Yin mempunyai keberanian. Saya jamin jika Tuan Yin bersedia, Tao Cheng akan memimpin keluarga Yin. Kata-kata Jericho Li tajam. Tiba-tiba, pemandangan itu menjadi sunyi senyap, dan hati keluarga Yin dipenuhi gelombang. Sejujurnya, di Tao Cheng, keluarga Yin telah ditindas oleh keluarga Chang, dan mereka tidak punya kesempatan untuk bernapas. Mereka sudah muak dengan keluarga Chang yang menunggangi mereka sejak lama. Sangat menyedihkan bahwa kekuatan keluarga Yin jauh lebih rendah daripada keluarga Chang, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan keluarga Chang. Belum lagi sejak lahirnya iblis Chang Huayun, keluarga Chang semakin membuka kesenjangan kekuatan dengan keluarga Yin. Hal ini membuat banyak orang di keluarga Yin menjadi sangat putus asa. Mereka ingin mengubah situasi ini lebih dari sekali, tapi mereka hanya bisa memikirkannya. Sekarang Jericho Li memberitahu mereka bahwa keluarga Yin mungkin akan menggantikan mereka. Bibir Yin Yao bergetar, apakah Tuan Li serius? Aku sedang tidak ingin bercanda saat ini, kata Jericho Li sambil mengangkat gelas anggur di atas meja dan meminumnya. Anda dapat yakin bahwa bagi saya, ketujuh keluarga itu seperti ini. Anda dapat memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi saya pikir keluarga lain di Tao Cheng akan tertarik dengan tawaran saya. Napas Yan Yao cepat, wajahnya berjuang untuk sejenak, dan akhirnya dia menatapnya, harganya. Jericho Li tertawa. Dia tahu bahwa Yin Yao telah setuju untuk bekerja sama. Tidak ada harganya. Saya hanya tidak membutuhkan musuh yang akan menghalangi kelangsungan hidup perusahaan. Itu saja, begitu. Yin Yao menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat tekad besar di dalam hatinya, Tuan. Li adalah pemimpin keluarga Yin, dan dia tidak akan pernah menjadi musuh perusahaan Rende. Dia sangat jelas bahwa keputusan yang dia buat tidak diragukan lagi adalah pertaruhan dengan seluruh keluarga Yin. Sekali kalah, seluruh keluarga Yin akan ikut serta. Situasi tanpa harapan. Tetapi risiko ini layak diambil, karena identitas Jericho Li sebagai guru surgawi. Di 7 keluarga, tidak ada guru surgawi, yang cukup untuk dipertaruhkan oleh Yin Yao. Keluarga Yin telah ditekan oleh Chang keluarga untuk waktu yang lama, dan kesempatan untuk bertarung ada di hadapannya. Jika dia tidak merebutnya, tidak akan ada toko setelah desa. Saya pikir Tuan Yin akan senang dengan keputusan hari ini di masa depan. Jericho Li menunjukkan senyum puas, dan tujuan kunjungan ini tercapai. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ada hal lain yang ingin saya ganggu Tuan Yin. Apakah Tuan Li ingin melakukan kontak rahasia dengan keluarga di 6 kota lain, kecuali 7 keluarga, sehingga mereka setuju untuk bekerja sama? Yin Yao, seorang pria dewasa, langsung menyadari niat Jericho Li. Tuan Yin sungguh bijaksana. Jericho Li langsung mengakui, menurutku tidak sulit melakukan ini. Wajah Yin Yao menunjukkan senyuman dan menjawab, Tuan Li, jangan khawatir, semuanya terserah saya. Pembicaraan yang baik dan tercapainya kerjasama antara kedua belah pihak juga mendorong suasana perjamuan ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, ponsel Yan Sui berdering, dan wajahnya berubah begitu dia menjawab. Bang Dong. Dia berdiri, kursinya langsung terbalik, dan suara hantaman ke tanah membuat semua orang tercengang. Ada apa? Xiao Xue, ada yang tidak beres dengan wajahnya. Yin Ping bertanya pada putrinya dengan aneh. Ayah, ada yang tidak beres. Ini Xiao Gao. Xiao Gao dalam masalah. Yin Sui meraih ponselnya dan terlihat panik. Yin Zi melambaikan tangannya dengan tidak setuju, apa yang bisa terjadi padanya. Jangan gugup, meskipun keluarga Yin kita tidak memiliki banyak energi di kota Lusu, anjing dan kucing biasa tidak memiliki keberanian untuk menindas kita. Xiao Gao seharusnya begitu tidak sengaja memprovokasi seseorang kan? Tunjukkan identitasmu secara langsung. Jika tidak bisa, mintalah 2 orang untuk datang ke kota kata-katanya, cukup arogan, seperti nada, Lao Su adalah yang pertama di dunia, menarik sisi Jericho Li mau tidak mau menggelengkan kepalanya diam-diam. Keluarga Yin adalah yang kedua setelah keluarga Chang di Tao Cheng. Kebanyakan orang tidak berani membuat masalah, tapi ini adalah kota Lusu. Ada banyak orang yang berani membuat masalah. Masalah dengan keluarga Yin. Orang pintar seharusnya tahu bagaimana menjadi pria yang memiliki ekor di antara kedua kaki mereka, daripada membuat masalah saat ini. Diam. Dasar bodoh, Yin Yao memelototi putranya yang bodoh dan menoleh ke Yin Sui, Xiao Xue, bagaimana situasinya?
Mari kita bicarakan dengan cepat, dan mari kita semua mendukungnya. Wajahnya memucat, Xiao Gao bilang dia memprovokasi Chang Huayun. Chang Huayun. Ketika Yin Yao mendengar kata-kata itu, dia bingung, mengapa dia datang ke Luzu. Tidak, Xiao Gao dan dia saling kenal. Tidak masuk akal jika mereka berkonflik, melakukannya. Bahkan jika ada konflik, apa yang bisa dilakukan Chang terhadap Xiao Gao? Saya tidak tahu. Xiao Gao mengatakan bahwa dia salah paham dengan Chang Huayun. Chang Huayun sangat marah dan mengancam akan membunuh Xiao Gao. Apa? Beraninya kamu, Chang Yin Yao marah. Yin Ping merasa sangat tidak enak dan menatap putrinya, apa yang dikatakan Chang Huayun. Kenapa dia mempertahankan Xiao Gao? Sepertinya Chang Huayun meminta kita semua untuk menemuinya dan membawa Tuan Li bersama kita. Jawab Yin Sui, sikat. Mereka segera menoleh dan memusatkan pandangan pada Jericho Li. Jericho Li juga sangat bingung. Dia belum pernah bertemu Chang Huayun. Mengapa Chang Huayun ingin bertemu dengannya dengan menyebutkan namanya? Dan bagaimana melihatnya, Chang Huayun terhadapnya jahat sampai ke ujung kantong empedu. Ada apa? Untuk apa Chang Huayun ingin bertemu dengan Tuan Li? Yin Yao tidak begitu mengerti. Yin Sui tidak mengerti, tetapi dengan takut-takut menjawab, saya tidak tahu. Xiao Gao berkata bahwa Chang Huayun yang memintanya, dan sepertinya Chang Huayun ingin berdamai dengan Tuan Li. Bagaimana cara menyelesaikan rekening? Kerumunan semakin bingung. Yin Yao mengerutkan alisnya dan segera menjadi tenang, di mana Xiao Gao sekarang? Bawa kami ke sana sesegera mungkin. Masalah ini harus diselesaikan dengan jelas dan tidak bisa ditunda. Dengan itu, dia menatap Jericho Li. Sebelum dia membuka mulutnya, Jericho Li berdiri dan berkata, karena orang-orang mendatangi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadap ke atas. Ayo pergi bersama. Saya kebetulan bertemu dengan keluarga Chang yang jenius sekali dalam 100 tahun ini. Pada kontes seni bela diri terakhir, Feng Incheon memuji Chang Huayun. Saat itu, dia teringat 3 kata Chang Huayun. Wajah Yan Yao penuh kegembiraan, dan dia terkejut dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Li. Tolong, sama-sama. Pimpin jalannya. Pernyataan Jericho Li yang meremehkan jatuh ke mata Yin Zi, yang membuatnya semakin menghina. Menurutnya, Jericho Li berpura-pura dipaksa dari awal sampai akhir, dan dia tidak percaya Jericho Li akan menjadi guru surga. Setelah negosiasi, Yin Yao tidak membiarkan terlalu banyak orang pergi, biarkan saja Yin Zi, Yin Ping dan Yin Sui mengikuti. Bersama Jericho Li dan Yin Yao, total 5 orang segera berangkat ke tempat tujuan. Kota Tianhai, Kota Luzu, adalah tempat hiburan kelas atas, tidak jauh dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Luzu. Saat ini, Kota Tianhai dikelilingi oleh beberapa tuan muda. Awalnya, sekelompok tuan muda sedang bermain di dalamnya. Tanpa diduga, mereka membunuh seorang pria berpakaian aneh dan membersihkan sekelompok tuan muda. Bab 550 Wah. Sebuah BMW hitam mengerem dalam keadaan darurat dan berhenti di luar Kota Tianhai. Ketika orang-orang di luar menerima pesan tersebut, mereka bersiul di dalam. Dalam beberapa detik, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berlari keluar ruangan, tampak gembira dan berteriak, kakek, tolong aku. Orang yang turun dari bas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ditampar wajahnya. Muncul. Kamu benar-benar pecundang, kamu tahu bahwa kamu makan, minum, dan bermain setiap hari. Apa yang kamu lakukan pada Chang Huayun? Mereka menginginkan hidupmu. Yin Yao sangat marah pada cucunya sehingga dia tidak melakukan hal-hal baik. Dia tipikal pesolek. Tapi demi melindungi keluarganya, dia akan mencekik Yin Xiao Gao. Kakek, kenapa kamu memukulku? Itu bukan urusanku. Bagaimana aku tahu Chang Huayun akan datang ke sini tiba-tiba? Yin Xiao Gao menutupi wajahnya dengan keluhan. Yin Yao memelototinya, dan sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan kesalahan Yin Xiao Gao. Hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan kontradiksi dengan Chang Huayun. Jika Tuan Yin mau untuk menemuiku, aku akan berada di sini. Sambil tertawa, Chang Huayun keluar dari kota Tianhai. Dia tampan, dan dia terkesan dengan ketampanan dan temperamennya begitu dia muncul. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik, yang tidak secantik Yin Sui, tapi juga sangat luar biasa. Mengapa Tuan Chang datang ke sini hari ini? Jarang sekali, kata Yin Yao sedikit terkejut. Ada misteri tersembunyi dalam ucapannya. Chang Huayun biasanya terobsesi dengan kultivasi dan jarang keluar rumah. Anggota meninggalkan keluarga dengan mudah ketika 7 keluarga dan perusahaan hendak berperang. Chang Huayun datang ke kota Lusu saat ini. Saya khawatir dia menyelinap keluar tanpa memberitahu keluarganya, bukan? Chang Huayun sepertinya tidak melakukannya. Memahami misterinya. Dia berkata dengan tenang, aku baru saja keluar untuk bernapas. Oh, apakah itu benar? Yin Yao maju ke depan sambil tersenyum, dan sikapnya baik. Dia menggenggam tangannya dan berkata, terakhir kali aku melihatmu, aku seharusnya berada di rumah Chang, 2 atau 3 tahun. Lama tak jumpa. Itu banyak berubah. Chang Huayun meliriknya, wajahnya penuh kebanggaan, Tuan Yin telah banyak berubah. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun, dan nadanya bahkan lebih keras. Anjing yang bergantung pada yang tua untuk menjual yang lama. Yan Yao sangat marah karena dia masih seorang pemuda berusia 20-an.
Ketika dia berumur masih menjadi tentara, keluarganya selalu berpikir bahwa dia harus bersikap sopan, sekarang Chang Huayun sangat tidak tahu malu. Yin Yao langsung memberi label buruk pada dirinya, namun dengan kemurahan hatinya, ia memiliki pemahaman yang sama dengan generasi muda, yang menunjukkan bahwa ia terlalu murah hati. Dia dengan sabar berkata, saya mendengarkan Xiao Gao, dia memprovokasi Anda. Saya tidak tahu bagaimana dia menyinggung Anda. Jika itu benar-benar kesalahan Yin Xiao Gao, dia tetap harus bersikap masuk akal dan memiliki perbedaan yang jelas antara publik dan pribadi. Tetapi jika Chang Huayun mendatangi Jericho Lee, seperti yang dia pikirkan, maka Yin Xiaogao benar-benar menderita bencana, dan dia harus meminta keadilan kepada cucunya. Chang Huayun memandang Yin Xiaogao dengan kepala tertunduk dan berkata sambil mencibir, sebenarnya, saya sudah mengenalnya sejak lama. Saya tahu orang seperti apa dia. Baru saja, dia terlalu bersemangat untuk bermain game. Dia secara tidak sengaja merusak batu giok keluargaku. Karena dia adalah cucu dari Tuan Yin, aku akan mengampuni dia seumur hidup. Jika aku mengubah orang lain, aku takut. Mendengar ini, Yin Xiaogao mengangkat kepalanya dan membalas dengan penuh semangat, dia berbohong. Itu sama sekali bukan gioknya, itu hanya mangkuk di meja makan kota Tianhai. Dia memfitnahku. Diam. Yin Yao mengamati masa lalu dengan mata dingin. Yin Xiaogao ingin berdebat, tetapi dia sangat kedinginan sehingga dia hanya bisa menutup mulutnya. Yin Yao menoleh dan berkata, karena Xiaogao merusak barang-barangmu, bagaimana kamu ingin membayarnya? Semua orang bodoh tahu bahwa Chang Huayun hanya meludahkan darah dan memasang bingkai. Namun dengan karakter Chang yang selalu mendominasi, sikap kerasnya saat ini akan memperburuk keadaan. Chang Huayun menyeringai, giok keluarga adalah sesuatu yang telah diwariskan oleh keluargaku selama 1000 tahun. Sangat berharga dan telah dipoles. Bagaimana kalau 20 miliar? Petik 2. Begitu sosok luar biasa ini disebutkan, semua orang terkesiap. Apalagi saat Chang Huayun mengatakan ini, sikap meremehkan dan arogansinya membuat Yin Zi berang, Chang Huayun, jangan sombong. Tidak peduli seberapa kuat keluargamu di Taocheng, keluarga Yinku tidak mudah untuk ditindas. Itu benar. Chang Huayun berkata sambil tersenyum, hanya kekuatan di tahap akhir pelatihan Qi, saya berani gegabah di depan saya, dan saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mati. Yan Zi sangat marah di tempat, dan dia menjalankan Qi asli dengan gila-gilaan, mengeluarkan nafas yang kuat di tubuhnya, bahkan ketika dia bergegas ke Chang Huayun. Yin Yao dengan marah menghentikan Yin Zi, tetapi sudah terlambat, dan Yin Zi telah bergegas melewatinya. Bodoh. Chang Huayun mencibir, dan sosoknya muncul di depan Yin Zi seperti hantu, dan dia mengangkat tangannya. Tangan untuk terbang. Kecepatan, sehingga Guo Zimu tidak sempat mengangkatnya, hanya melihat bayangan samar. Bang. Dengan tamparan keras di dadanya, Yin Zi hanya merasakan dadanya dihantam batu besar, dan tubuhnya seperti layang-layang patah yang terbang terbalik. Dia menggambar busur berdarah di udara dan menghantam tanah dengan keras. Puff. Leher Yan Zi bengkok, dan seteguk darah kental menyembur keluar, mewarnai roknya menjadi merah. Paman kedua. Melihat kekalahan Yin Zi, Yin Sui bergegas membantu orang-orang. Mata Yin Yao tertuju pada Chang Huayun, dan wajahnya sangat bermartabat. Periode awal Kai Guang sebenarnya adalah periode awal Kai Guang. Pada saat pertarungan tadi, seluruh tubuh Chang Huayun ditutupi dengan lapisan angin kencang yang dahsyat, yang merupakan angin kencang Qi sejati yang unik dari seni bela diri di zaman Kai Guang. Chang Huayun benar-benar bagus. Dia pantas menjadi jenius berusia 1 kali dalam 100 tahun. Dia baru berusia 25 atau 26 tahun, dan dia sudah menjadi kekuatan di masa-masa awal Kai Guang. Saya dalam kesulitan. Yin Yao sangat khawatir. Chang Huayun bisa melukai Yin Zi secara serius dengan satu gerakan, yang mungkin cukup untuk menghancurkan keluarga Yin sepenuhnya. Yan Zi, yang muntah darah, kini tampak sedih, sama sekali tanpa kesombongan sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan kebanggaannya tidak dapat bertahan bahkan di depan Chang Huayun. Dia hilang. Benar-benar kerugian. Yin Yao menimbang sejenak dan berkata, Xiao Gao telah menyinggungmu. Aku akan minta maaf padamu, tapi awalnya 20 miliar. Aku tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Meskipun keluarga Yan memiliki karir yang hebat, 20 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Dengan begitu banyak uang, keluarga Yin harus mematahkan tulang mereka.